Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis tentang prinsip-prinsip agama Islam, kandungan-kandungan yang ada di dalam Islam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelahnya kita membahas hadis yang ke-9, yaitu tentang perintah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan meninggalkan segala apa saja yang dilarang oleh beliau. Juga berkenaan tentang larangan banyak bertanya. Berikutnya kita masuk hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini banyak faedah-faedah ilmu yang bisa kita petik. Di antaranya tentang salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Thayyib, perintah untuk memakan makanan yang halal dan pengaruh buruk dari mengkonsumsi makanan yang haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Ia tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, di antara isi perintah tersebut, yakni perintah Allah kepada rasulnya, dan ini juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik, makanan yang halal, dan lakukanlah amal soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang halal dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang dia melakukan perjalanan jauh, ash'asha akbar, rambutnya kusut karena perjalanan yang begitu jauh. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengadahkan kedua tangannya ke langit berdoa, ya Rab, ya Rab, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Sementara dia memakan makanan yang haram, dia meminum minuman yang haram, wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia pakai itu dari harta yang haram, wa gudhiya bil haram, dan dia kenyang dari makanan yang haram, fa anna yustajabulah, mana mungkin doanya itu bisa diijabah.
Artinya karena pengaruh makanan yang haram, usaha yang haram, menyebabkan doanya itu tidak dikabulkan. Baik, ada beberapa poin penting berkenaan tentang hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang salah satu dari nama dan sifat Allah, yaitu Thayyib. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan tentang syarat diterimanya amal ibadah. Poin yang ketiga, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengkonsumsi makanan yang halal, baik halal secara zatnya maupun halal dari usahanya. Dan yang keempat, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dampak buruk dari memakan makanan yang haram. Kita sebutkan faedah-faedah tersebut. Yang pertama, Nabi mengatakan innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara nama dan sifat Allah adalah Thayyib. Ya, makanya boleh seseorang diberi nama Abdut Thayyib, hamba zat yang maha baik. Apa maksudnya Thayyib? Thayyib artinya al-munazzih anin naqais wal uyub, bersih, suci dari segala kekurangan dan aib. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Karena segala bentuk penyerupaan Allah kepada makhluk ini adalah bentuk penghinaan. Ya. Dan Thayyib, Allah zat yang maha baik, maha suci, ini mencakup perkataannya, perbuatannya, atau juga segala ketetapannya. Apa ini maksud Allah itu zat yang maha baik perkataannya? Yakni setiap apa yang Allah sampaikan, terutama apa yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah. Ya, semua apa yang terdapat di dalam Al-Quran benar, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Makanya ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah dikatakan alif lam mim, terus apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu, sidqan, jujur dalam penyampaian. Semua yang ada di dalam Al-Quran benar, berupa kisah-kisah umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, atau kabar-kabar yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Semuanya itu nyata, benar akan terjadi. Wa adla, dan adil, yakni adil dari segala hukum yang telah ditetapkan. Semua hukum yang ada dalam Al-Quran adalah hukum yang paling adil. Baik itu hukum potong tangan, hukum rajam bagi pezina, hukum kisos bagi yang membunuh, itulah hukum yang paling adil. Kita tidak boleh mengatakan hukum Allah bertentangan dengan hak asasi manusia. Kita tidak boleh mengatakan hukum Allah sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Orang-orang yang mengatakan seperti itu bisa menjerumuskan dia ke dalam kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Disebabkan karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, maka gugurlah setiap apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, at-thayyib fi af'alih. Allah adalah zat yang maha baik dalam perbuatannya. Apa maksudnya? Semua perbuatan Allah
pasti dibarengi hikmah. Allah tidak mungkin melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menzolimi hambanya. Baik ketetapan Allah tersebut yang membuat kita senang, bahagia, atau ketetapan Allah yang sifatnya kita tidak menyukainya, ya, maka yang menghukumi takdir Allah itu jelek bukan Allah. Yang menghukumi ada takdir buruk adalah siapa? Manusia itu sendiri. Makanya Allah katakan, wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Rabbmu tidak mungkin menzolimi hambanya. Ini yang wajib untuk kita yakini. Jangan sampai terbesit dalam hati kita ketika Allah mentakdirkan seseorang berada dalam kesengsaraan dan penderitaan, langsung kita menyimpulkan kok Allah zalim ya. Atau juga fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam saat ini, di mana kita sadar bahwasanya umat Islam dalam keadaan lemah. Lihat bagaimana nasib saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Mereka terus berada dalam penderitaan. Mereka berada dalam kesengsaraan. Padahal kita sebagai umat Islam terus berdoa kepada Allah agar mereka diberikan keselamatan. Pertanyaannya, kenapa pertolongan Allah tak kunjung datang? Padahal yang berdoa itu bukan 1-2 orang, tapi jutaan manusia. Sehingga mungkin ada orang yang bertanya, sebenarnya Allah ada nggak sih? Kok Allah diem aja terhadap orang-orang yang beriman yang berada di Palestina? Mereka terus dibantai oleh Zionis Israel. Sebenarnya Allah itu ada nggak sih? Subhanallah. Inilah pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang lemah imannya. Karena ketahuilah jemaah, penderitaan yang dialami oleh siapapun, baik penderitaan secara individu atau penderitaan secara menyeluruh, seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, itu hanyalah pengulangan sejarah saja. Yang mendapatkan hal yang sama seperti ini, penderitaan seperti itu juga dialami oleh umat-umat sebelumnya. Bahkan penderitaan yang dialami oleh umat Islam saat ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan penderitaan pada umat-umat sebelumnya. Lihatlah Bani Israel, yang mereka menjadi pengikut setianya Nabi Musa alaihissalam. Mereka hidup bertahun-tahun di bawah tekanan Fir'aun. Bahkan disebutkan 40 tahun dari kalangan Bani Israel tidak punya keturunan anak laki-laki. Kenapa? Karena Firaun dengan kebijakan yang ia buat, siapapun dari kalangan Bani Israel melahirkan bayi laki-laki harus diapain? Dibunuh. 40 tahun mereka berada dalam penderitaan. Belum lagi kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang beriman yang mempertahankan tauhidnya, mereka dilemparkan ke dalam parit yang di situ api berkobar-kobar. Bahkan dikatakan setiap hari 20.000 orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit tersebut. Allah abadikan kisah ini dalam surat Al-Buruz. Kutila Ashabul Ukhdud. Ketika Khabbab bin Arat datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang keadaan kaum muslimin saat itu, di mana kaum muslimin dalam keadaan dipojokkan, diboikot, diintimidasi, bahkan ada yang dibunuh. Datanglah Khabbab kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memohon aja kepada Allah agar kita diberikan pertolongan? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar kami diberikan jalan keluar, diberikan kejayaan? Apa kata Nabi SAW? Wahai Khabbab, sesungguhnya umat-umat terdahulu ada yang dipendam di dalam tanah, kemudian didatangkan sisir yang terbuat dari besi, disisirkan ke kepalanya dan terkelupas kulit kepalanya sehingga terlihat otaknya.
Tidakkah kau menyadari bagaimana ada di antara umat terdahulu yang mereka dipendam di dalam tanah, kemudian dibawakan gergaji dan kepalanya sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Tapi tidak sedikit pun apa yang mereka alami membuat mereka gentar. Nah, demikian pula ujian yang Allah berikan kepada kita saat ini. Bukan berarti Allah tidak ada, bukan berarti Allah zalim, bukan berarti Allah diamkan. Ya, mungkin kita memandang kasihan, tapi justru mereka yang ada di Palestina punya kesempatan untuk berjihad. Dengan berjihad inilah mereka menjadi mulia, mereka mendapatkan balasan surga dan yang lainnya. Jadi sekali lagi, jangan kita memandang semua yang Allah takdirkan itu kezoliman Allah, tidak. Ya, makanya kalau kita melihat ciptaan-ciptaan Allah itu kan ada yang membuat kita terganggu. Seperti kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan ular, kenapa Allah ciptakan nyamuk dan yang lainnya. Tentu banyak sekali faedah-faedahnya. Di antaranya menunjukkan kudrah Allah, bahwasanya Allah tidak hanya bisa menciptakan kebaikan, tapi juga Allah bisa menciptakan keburukan. Demikian pula menunjukkan kepada kita agar kita ini lebih bertawakal kepada Allah. Ketika kita mendapatkan gangguan makhluk-makhluk tersebut, maka kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak hikmah-hikmah lainnya. Ini menjadi bukti bahwasanya semua perbuatan Allah adalah thayyib, baik, tidak ada yang buruk. Kemudian faedah yang kedua, Nabi mengatakan di sini, la yaqbalullahu illa thayyiba. Ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu syarat beramal. Selain kita ikhlas, yang kedua mutaba'ah, yang ketiga adalah hendaknya harta yang kita keluarkan untuk ibadah itu harus bersumber dari harta yang halal. Terutama berkenaan tentang ibadah-ibadah harta. Karena ibadah itu secara umum ada dua. Ada ibadah badaniyah yang tidak perlu adanya modal harta, kita sholat, puasa. Ada ibadah maliyah yang pakai uang. Ini pun memiliki macam yang banyak. Di antaranya zakat, terus apa lagi? Sedekah, infak, wakaf, terus haji, terus kurban, terus akikah. Ya, pokoknya semua ibadah yang berkaitan dengan harta. Ada tiga syarat, ya ikhlas, mutaba'ah, dan yang ketiga adalah hendaknya harta yang dia keluarkan itu bersumber dari harta yang halal. Ini lihat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Walaupun dia sudah mengeluarkan harta jutaan, miliaran, orang bangun masjid misalnya, tapi ternyata harta yang dia gunakan hasil korupsi, sia-sia. Orang berangkat melaksanakan ibadah haji, ternyata yang dia ongkosin berangkat haji banyak, keluarganya, adiknya, kakeknya, nenek, semuanya. Tapi uangnya hasil apa? Hasil saweran dangdutan misalnya. Maka itu semuanya sia-sia. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya. Berkata para ulama, siapa saja yang beribadah menggunakan harta haram sama seperti dia mencuci bajunya pakai air kencingnya sendiri. Kita cuci baju pakai air kencing, bersih nggak? Tambah kotor. Ya. Dan nggak bisa sedekah itu dikatakan sebagai penutup dari perbuatan haram yang kita lakukan. Kadang ada orang yang dia sudah tahu pekerjaannya itu haram, dia bekerja di bank ribawi misalnya, dalam rangka untuk menutup dosanya tersebut, setiap hari dia sedekah, atau setiap bulan gaji dia potong 20% untuk sedekah. Ini nggak bisa.
Kalau dia sudah tahu itu adalah haram, maka dia wajib meninggalkannya. Tidak ada tawar-menawar. Makanya kemarin hadis yang telah kita bahas, wa idza nahaitukum fajtanibu, apa yang aku larang kalian maka tinggalkanlah. Ya. Jadi percuma seorang bersedekah dari harta yang haram, sia-sia. Tidak ada kebaikan sama sekali. Yang ada malah keburukan. Apalagi kalau hartanya tersebut hasil mencuri. Maka cara taubatnya bukan hanya sekedar dengan bersedekah, tapi dia harus mengembalikan uang yang dia ambil. Walaupun dia sudah sedekahkan. Ingat itu. Jadi sekali lagi, ya, taubat dari mencuri, taubat dari merampok, taubat dari manipulasi data. Kita bekerja di suatu perusahaan, kemudian dia manipulasi data. Tidak cukup dengan cara dia bersedekah, tapi dia harus kembalikan harta yang dia ambil, sedikit ataupun banyak. Selama dia belum mengembalikan haknya, yaitu hak orang yang dia zalimi, atau dia belum mendatangi orang tersebut untuk meminta keikhlasan, maka selama itu pula dosa tersebut masih mencokol pada dia. Allah mengatakan, wala yahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan kalian mengira Allah itu lupa dari kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Inilah yang kata Nabi SAW, dosa yang tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang demikian, kita harus sedekah, harus bersumber dari harta yang halal. Bagaimana kita nih yang menerima sedekah? Contoh, kita punya teman yang dia bekerja di bank ribawi. Jelas dia ngundang kita makan siang, ayo, dia traktir kita. Kita tolak atau kita terima jemaah? Hah? Terima. Kan dia kerja di tempat yang haram, berarti uang traktirannya dari mana? Hah? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Hal ini juga menjadi pertanyaan, bagaimana dengan anak yang dia belum punya pekerjaan, dia sekolah dibiayain sama orang tuanya, yang orang tuanya kerja di bank ribawi. Maka ketahuilah bahwasanya harta haram itu ada dua. Haram secara zatiyah dan haram secara iktisabiyah. Haram secara zatiyah, maka ini mutlak, tidak boleh kita terima. Tidak boleh kita terima. Karena itu adalah hak orang lain. Contoh misalnya, ada orang mau traktir kita, yuk nanti makan siang ikut sana, ya. Terus ditanya, wih tumben antum, duit dari mana? Alhamdulillah, ane tadi boleh mencuri duit. Ngucapin apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya jual barang, nipu orang. Alhamdulillah, saya manipulasi data, dapat keuntungan banyak, padahal harga barang 500.000, tapi saya bikin 5 juta, cair 5 juta. Subhanallah. Alhamdulillah dia bilang. Maka ini jelas, boleh gak kita terima? Gak boleh. Bahkan wajib kita dakwahi dia, gak boleh kita terima. Ini secara zatiyah. Adapun secara iktisabiyah, usahanya ya seperti ini, orang yang bekerja di bank-bank ribawi, ya, maka ini dikatakan iktisabiyah, usaha. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh kita menerimanya, ada yang mengatakan boleh. Adapun pendapat yang saya lebih condong kepadanya, yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya, bahwa boleh bagi kita untuk menerima undangannya. Boleh bagi anak untuk menerima pembiayaan dari kedua orang tuanya yang bekerja di bank ribawi. Ya. Kenapa? Karena usaha-usaha yang haram ini yang bertanggung jawab adalah siapa? Pelakunya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan satu kaidah, kullu ma haruma likasbihi faharamun likasibihi faqat.
sesuatu yang haram karena usahanya, maka yang berdosa adalah yang pengusahanya, yakni pelakunya. Adapun orang lain yang dia berikan itu tidak berdosa. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya kita tahu Rasulullah tidak boleh menerima harta sedekah, ya kan? Beliau punya seorang budak yang bernama Barirah. Barirah, dia seorang budak mendapatkan harta sedekah. Dia kumpulin di rumah. Kemudian Aisyah menawarkan kepada Nabi SAW, ini hadiah dari Barirah. Barirah dari mana dia? Dari sedekah. Nabi pun tetap memakannya. Nabi diharamkan menerima harta sedekah, tapi karena sedekah itu dari orang lain, maka Nabi tetap memakannya. Demikian pula kita tahu di Madinah, yang hidup di Madinah itu bukan hanya orang-orang beriman saja, tapi ada orang Yahudi, orang Nasrani. Dan orang Yahudi mereka hidup gak punya aturan, tidak peduli halal dan haram. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, akaluna bisuhti, artinya mereka memakan makanan yang haram. Dia bekerja di tempat yang haram, ya, tapi Nabi tetap melakukan muamalah dengan mereka. Bahkan Nabi pernah diundang makan oleh seorang wanita Yahudi, disuguhkan daging kambing dan Nabi memakannya. Ternyata daging tersebut sudah dikasih dikasih racun. Ini menunjukkan kepada kita, boleh kita menerima traktiran teman yang dia bekerja di tempat yang haram misalnya. Iya. Itu faedah yang kedua, pentingnya kita memperhatikan ya sedekah yang kita keluarkan, jangan sampai ada sumber yang haram. Dan ternyata hal ini juga dijaga di zaman jahiliyah. Lihat pembangunan Ka'bah, ya, mereka membangun Ka'bah berusaha dari harta yang halal. Kemudian faedah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, ya innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada siapa? Para rasul. Apa perintah tersebut? Perintah tersebut adalah agar kita mengkonsumsi makanan yang halal. Ada satu faedah penting jemaah. Di sini Nabi mengatakan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada para rasul. Ya. Artinya para rasul pun mendapatkan perintah. Nabi kita Muhammad SAW walaupun statusnya adalah orang yang paling mulia, yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, terbebas dari api neraka, beliau tetap sholat. Ini bantahan kepada sebagian orang-orang sufi yang mereka menganggap bahwa orang kalau sudah sampai kepada derajat wali tidak terbebani lagi dengan hukum-hukum syariat. Batillah ketika mereka membagi-bagi tingkatan Islam, ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat. Yang masih tahap syariat dia masih wajib sholat. Adapun yang sudah sampai derajat ma'rifat, hakikat, enggak perlu sholat lagi. Subhanallah. Ini enggak benar seperti ini jemaah. Sekelas Nabi kita Muhammad SAW, beliau tetap masih mengerjakan sholat. Hal ini didasari dengan keyakinan mereka bahwa wali itu lebih mulia dari nabi. Ini tidak benar, ya. Nah intinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal. Kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Makanlah makanan yang halal dan lakukanlah amal soleh. Karena Islam adalah agama yang betul-betul sangat perhatian terhadap makanan. Ya, jangan sampai masuk ke dalam perut kita makanan yang haram. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul sangat menjaga. Seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu taalaan, dia pernah
ia didatangi oleh seseorang, dihadiahkan makanan. Abu Bakar memakannya. Ternyata dikasih tahu itu adalah makanan dari hasil dia menjadi dukun. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia berusaha memasukkan jarinya dan memuntahkan apa yang sudah masuk dalam perutnya. Ya. Karenanya memakan makanan yang halal memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, akan berdampak positif, dan juga sebaliknya memakan makanan yang haram memberikan pengaruh yang sangat buruk. Di antara dampak positif memakan makanan yang halal, apa kata Allah dalam ayat ini? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal dan lakukanlah amal soleh. Di sini Allah gandengkan dua perintah. Apa perintah tersebut? Yang pertama perintah memakan makanan yang halal, dan yang kedua perintah melakukan apa? Amal soleh. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, di sini Allah gandengkan dua perintah. Perintah memakan makanan yang halal, perintah melakukan amal soleh, memberikan faedah bahwasanya mengkonsumsi makanan yang halal itu membuat kita semangat dalam melakukan amal soleh. Maka sebaliknya, makanan yang haram membuat kita berat ibadah, membuat kita susah untuk khusyuk di dalam sholat. Kita selalu berharap sholat kita ini bisa khusyuk, fokus terhadap bacaan yang kita lakukan. Tapi kenyataannya berbeda. Baru di rakaat pertama pikiran udah kemana-mana. Kita berusaha untuk bisa khusyuk lagi. Di rakaat yang ketiga lupa lagi. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dia sholat Allahu Akbar, peleng, sudah nggak ingat apa-apa, tiba-tiba udah salam aja. Dia mengatakan, lah cepet amat ini udah tahiyat akhir aja. Berarti gimana dia mau baca ya kan? Nah ini kenapa kok bisa begini? Enggak perlu kita melakukan pelatihan-pelatihan yang dikatakan kiat untuk bisa khusyuk. Sholat sambil merem lah, sholat harus dimatikan semualah. Enggak perlu seperti itu. Kuncinya adalah satu, jangan sampai ada makanan yang masuk dalam perut kita dari usaha yang haram. Ya, karena pengaruh buruknya sangat luar biasa. Jangan harap kita masih bisa khusyuk di dalam sholat sementara mata ini jelalatan, tidak menundukkan pandangannya. Jangan harap kita bisa khusyuk dalam sholat kalau telinga ini masih sering diperdengarkan sesuatu yang haram. Ya, karena maksiat itu memiliki pengaruh yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat. Ya, karenanya faedah yang terakhir dari hadis ini, Nabi SAW menyebutkan tentang dampak buruk memakan makanan yang haram. Apa kata Nabi di sini? Dampak buruk memakan makanan yang haram adalah membuat doa kita tidak diijabah. Nabi menyebutkan seseorang yang dia berdoa dan dia sudah melakukan adab-adab dalam berdoa, sebab-sebab agar terkabulkannya doa. Yang pertama safar sebab terkabulkannya doa. Kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian rambutnya kusut, kemudian dia serius dalam berdoa. Semuanya sudah dia lakukan. Tapi apa? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhabil haram. Dia memakan makanan yang haram, dia meminum minuman yang haram, dia bekerja di tempat yang haram, dia melakukan perbuatan yang haram. Fa anna yustajabulah. Mana mungkin doanya itu bisa diijabah? Dan ini menjadi bahan renungan buat kita semua. Tatkala doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak diijabah, bisa jadi karena ada sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita. Jangan harap kita punya anak yang soleh, soleha, anak yang rajin ibadah, sementara uang jajan yang kita berikan kepada dia hasil usaha yang haram. Nanti pada hari kiamat apa kata Nabi SAW? Man nabatalah muhu minas suhti fannaru aula bihi. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih berhak bagi dia.
Maka jadikan ini sebagai prinsip kita dalam mencari ma'isyah. Apa kata Nabi SAW? Ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rizki. Khudu ma halal wada'u ma haram. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Sesungguhnya orang itu tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Jadi yang menjadi prioritas utama kita adalah yang penting halal, walaupun sedikit, yang penting berkah, karena itu menjadi kebanggaan tersendiri. Dan ingatlah, orang yang mengambil harta orang lain, korupsi dan yang lainnya, Allah akan tanamkan kegelisahan di dalam hatinya. Allah cabut rasa qanaah di dalam hatinya. Lihat orang yang bermudah-mudah dalam melakukan transaksi riba. Jelas apa kata Nabi SAW, ma aksara ahadun minar riba illa kanat akibatu amri ila killah. Tidaklah seorang memperbanyak hartanya dari harta riba dengan cara riba, melainkan akhir kehidupannya dia akan selalu merasa kurang. Lihat orang-orang yang mengambil kredit kendaraan dengan cara riba. Iya. Sudah 5 tahun dia kredit, dia kan udah lunas, tetangganya punya mobil baru, Pak Jero misalnya, hatinya panas, nggak ada rasa qanaah, padahal mobil tersebut masih 5 tahun, masih nyaman. Dia jual, dia gali lubang lagi, ngikutin tetangganya. Dan orang yang hidupnya hanya berhutang dan berhutang, dia akan lelah mengejar dunia dan dikejar dunia. Ya, kalau dia misalnya tidak bayar hutang, nanti kendaraannya bakal diapain? Diambil, disita, sehingga dia lelah, capek ya mas kalian. Inilah orang kebanyakan hidup di zaman sekarang ini hanya mengikuti gaya hidup, bukan memenuhi kebutuhan hidup. Maka bersabarlah dengan apa yang kita miliki jamaah. Belajar untuk qanaah, menikmati apa yang kita punya, mensyukuri apa yang kita miliki, bukan berandai-andai dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Selama hatinya membanding-bandingkan dengan orang lain, selama itu pula dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi jangan kita dengerin orang-orang yang mengatakan, saya mah enakan ngutang biar semangat hidup, biar semangat kerja, ya kan? Begitu kan sekarang orang ngutang di mana-mana biar semangat apa? Kerja. Ya, capek sendiri dia. Lelah dikejar dunia, dia harus mencapai target, harus punya duit sekian setiap bulan. Dia gaji 10 juta, yang dia nikmatin cuma 2 juta. Sisanya buat bayar ini, bayar itu, segala macam. Ya, kalau dia nggak kerja, bakal ya hartanya akan hilang. Ini lelah mengejar dunia dan dikejar dunia. Hidup paling bahagia adalah hidup tanpa apa? Tanpa hutang. Yakin itu jemaah. Ya. Baik, jadi itulah nasihat-nasihat buat kita semua, ya, tentang berusaha untuk mencari rezeki yang apa? Yang halal. Walaupun kita mencari rezeki yang haram, maka ya, itu tidak akan menambah rezeki kita. Ingat, ya, usaha haram itu tidak membuat menambah rezeki kita, karena rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita mengatakan seperti ini. Ada orang yang mengatakan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, subhanallah. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, kita buka tanya. Silahkan. Terkait penggunaan untuk harta ini Ustaz ya. Misal ada si Fulan Ustaz, dulu beliau itu bekerja di lembaga ribawi seperti Ustaz. Nah. Kemudian beliau itu punya anak Ustaz, dan mengakikahkan anaknya Ustaz. Terus bertambahnya waktu beliau resign dari lembaga ribawi tersebut. Pertanyaannya, apakah beliau harus mengakikahkan ulang anaknya itu? Baik, ahsan. Tadi
sudah kita sebutkan dua kaidah penting antara harta yang haram secara zatiyah dengan harta yang haram secara iktisabiyah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan riba, maka para ulama mengatakan itu adalah sesuatu yang haram karena iktisabiyah. Ya, berbeda dengan mencuri, merampok, manipulasi data, korupsi, menipu. Maka itu berkenaan dengan harta apa? Zatiyah. Ya. Sehingga apa saja yang sudah kita miliki berupa rumah, kendaraan, yang itu kita dapatkan karena dulu bertahun-tahun kerja di bank ribawi, maka tidak perlu kita buang, tidak perlu kita kasih orang, tidak perlu kita bakar. Artinya sudah kita nikmatin, ya, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak apa? Sedekah. Demikian pula akikah yang sudah dia keluarkan untuk anaknya dari usaha ribawi tersebut, maka sudah. Artinya nggak perlu diulang lagi. Yang penting dia bertaubat dengan taubat nasuha. Berbeda halnya dengan tadi, ya, dia mencuri atau korupsi, maka cara artinya dia dulu misalnya akikah uangnya boleh mencuri, maka cara agar akikahnya itu diterima enggak perlu diakikah lagi, tapi mengembalikan uang yang pernah dia ambil. Itu taubatnya. Taubat mencuri cuman dua. Yang pertama dia mengembalikan harta yang dia ambil, yang kedua dia datang meminta keikhlasan. Hutang juga sama, hutang yang nggak dibayar-bayar ya sampai orangnya lupa, itu nanti akan ditagih nanti pada hari kiamat. Ya, makanya Nabi mengatakan orang yang sengaja lari dari bayar hutang nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan dia dituduh sebagai pencuri. Iya, silakan Pak. Nah, iya betul. Iya betul, betul. Artinya Nabi SAW pernah meminta 3 hal. Ya, pertama Nabi SAW banyak sih redaksi hadisnya ya, meminta agar umat Islam tersebar di Romawi, Persia, ya, dan itu Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, Nabi meminta agar umat Islam tidak dikalahkan oleh musuhnya, dan itu juga dikabulkan. Di antara doa Nabi yang tidak dikabulkan adalah Nabi meminta agar umat Islam ini tidak berselisih. Tapi kenyataannya umat Islam apa? Berselisih. Artinya doa Nabi juga ada yang tidak dikabulkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya diijabah dan tidaknya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun tentunya tadi kita sebutkan bahwasanya di antara pengaruh buruk dari harta haram tidak sebab tidak terkabulkannya apa? Doa. Apakah ketika Nabi tidak dikabulkan doanya, Rasulullah memakan makanan yang haram begitu? Jadi pahami jemaah? Karena ini ada mafhumnya, ada paham kebalikannya. Maka jawabannya tidak demikian. Ya, ini kembali kepada kaidah tentang masalah ujian. Ada orang beriman tapi tetap dia mengalami penderitaan, maka ujian tersebut sebagai bentuk cinta Allah kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Nabi SAW? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Dengan penderitaan tersebut, doanya tidak dikabulkan. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah seorang muslim berdoa melainkan dia akan diberikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, doanya dikabulkan, atau yang kedua, Allah simpen doanya dan Allah akan berikan yang terbaik nanti di mana? Di akhirat. Atau yang ketiga, dia akan terhindar dari keburukan yang semisalnya. Contoh misalnya, seorang sebelum tidur udah berdoa tapi mimpi buruk misalnya. Mimpi buruk ketemu mantan misalnya.
bukan ketemu setan gitu. Ya artinya dia udah berdoa, tapi kok tetap mimpi buruk. Maka ya kita katakan justru dengan dia berdoa, ya dia mimpi buruknya seperti itu. Mungkin kalau dia tidak berdoa, nggak bangun lagi, bisa jadi seperti itu. Ya, ini kalau mungkin ujian itu bagi orang yang beriman. Nah, yang kedua ini sebagai azab, sebagai bala. Ketika orang bermaksiat kemudian doanya tidak diterima, berarti sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pahami sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Jelas, Pak? Iya. Cukup? Silakan, Pak. Terkait kita memberikan hutang kepada seseorang. Baik. Kita tahu bahwa seseorang itu memang secara ekonomi tidak mampu. Iya. Katakan kemarin. Iya. Nah, tapi dia meminjam kita dengan katanya itu Berhutang ya. Nah, dari sisi kitanya yang memberikan itu, apakah kita memberikan dalam bentuk modal kalau memang kita katanya berhutang. Tapi secara ekonomi dia tidak mampu. Apakah kita ubah yang dalam pemerintah orang tersebut, atau apakah ada yang lain misalnya kita tangan kalau seandainya dia mampu satu banyak, kalau dia ikhlaskan itu gimana dia? Iya. Baik. Nabi SAW mengatakan, ya, rahimahullahu mra'an, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang. Dia baik dalam menagih, baik dalam menjual, dan baik dalam membeli. Berkenaan masalah memberikan hutang, ini adalah mimbabil ihsan, berbuat baik. Makanya dalam berhutang itu kita nggak boleh minta diganti lebih. Ini harus kita pahami. Hutang pihutang al-qard itu dibangun mimbabil ihsan, artinya berbuat baik. Kita meminjamkan uang, maka jangan ada niatan ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu bukan hanya berupa materi. Keuntungan itu seperti ini misalnya. Ya udah saya pinjemin duit ke kamu, tapi adik antum nikah mana ya? Tuh, ini nggak boleh. Contoh gitu kan. Atau mobilnya anda pinjam ya, ini nggak boleh, riba. Kemudian juga yang kedua, jika memang berhutang itu adalah kebaikan, maka kita yang dihutangin harus sadar dia itu udah berbuat baik sama kita. Dia udah ngutangin, udah, artinya itu berbuat baik. Jangan minta dia mengikhlaskan, begitu. Jangan nuntut lebih dari itu. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi, jadi Pak, untuk berbuat baik dalam masalah hutang ada 3 tingkatan atau ada 4 tingkatan. Yang pertama, kita memberikan hutang, itu kebaikan tersendiri. Iya. Apalagi kalau dia susah berhutang, kemudian kita ngutangin dia. Yang kedua, menagih. Menagih ini juga termasuk kebaikan, menyelamatkan dia dari dosa pencuri dan yang lainnya. Yang ketiga adalah memberikan tempo. Misalnya dia janji mau ganti tanggal 1, ternyata tanggal 1 dia nggak bisa ganti. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya kasih tempo sebulan lagi. Sebulan ini setiap hari dia mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah dengan catatan jangan minta tambah. Misalnya minjem 1 juta, ya udah nggak apa-apa bulan depan, tapi 2 juta ya. Ini namanya riba jahiliyah. Yang keempat, yang paling utama adalah mengikhlaskan. Ketika kita lihat kenyataannya nih orang betul-betul nggak mampu, rumahnya masih ngontrak, bahkan kita pernah main ke rumah dia, ya Allah kasihan, kontraknya 1 petak 2 petak, ya cuman ruang tamu, kemudian disekat tengah, ruang tengah, kemudian dapur, anaknya 5. Coba pikir, bagaimana dia bisa berhubungan badan coba? Ya, artinya ya kesian kita ngelihatnya gitu kan. Akhirnya kita ikhlaskan, itu yang terbaik. Jika memang kita melunasinya, artinya menganggap itu sedekah atas dasar keikhlasan. Berbeda atas dasar terpaksa. Ya, kita udah pinjemin duit, tapi ternyata duitnya buat apa? Buat main game online misalnya, atau buat judi online,
maka ini kita harus tagihnya. Jadi insya Allah Pak, dengan tadi kita mengikhlaskan, merubah niat, itu dianggap sebagai sedekah. Tapi ya kita sampaikan ke orangnya. Ya udah, utang itu mana ana ikhlasin, seperti itu. Jelas Pak? Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.